dagang dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pemutaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisa Hatun, bersama dengan Ibu Sri Dewi Wahyundaru. Kami dari Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai audit pada akun piutang usaha. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 43, piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Piutang usaha muncul karena adanya penjualan kredit. Seperti yang kita ketahui, bahwa akun piutang usaha merupakan akun yang volume transaksinya yang cukup besar dan mudah untuk dilebih sajikan. Maka dari itu, auditor akan melakukan audit pada akun piutang usaha ini dengan berfokus pada asersi keberadaan dan ketersediaan, kelengkapan, asersi penilaian atau lokasi, terutama akurasi dan pisah batas. Auditor akan melakukan analisis schedule piutang dan konfirmasi kepada pelanggan sebagai bagian dari pengujian rincian akun piutang usaha yang nantinya akan kita bahas pada pengujian substantif pada akun piutang usaha. Prosedur pengujian substantif terhadap akun piutang usaha. Tahap-tahap prosedur audit dimulai dari pemeriksaan yang bersifat luas dan umum sampai ke pemeriksaan yang bersifat rinci. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap berikut ini. Yang pertama, prosedur audit awal. 2. Prosedur analitik. 3. Pengujian terhadap transaksi rinci. 4. Pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang kelima, verifikasi terhadap pengujian dan pengungkapan. Pada tahap awal, auditor menempuh prosedur audit untuk memperoleh keyakinan bahwa informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan didukung dengan catatan akuntansi. Pada tahap berikutnya, yaitu dalam prosedur analitik, auditor mengumpulkan berbagai rasio dan perbandingan untuk memfokuskan kemana pengujian terhadap transaksi dan saldo rinci diarahkan. Kemudian pada tahap akhir, auditor melaksanakan pengujian terhadap transaksi dan saldo akun rinci, serta verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan saldo akun dalam laporan keuangan. Yang pertama ada prosedur audit awal. Pada tahap ini, auditor menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Auditor melakukan prosedur audit dalam melakukan rekonsiliasi informasi piutang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang pertama, usut saldo piutang yang tercantum di neraca ke akun saldo piutang yang bersangkutan ke buku besar. Kedua, hitung kembali saldo akun piutang dalam buku besar. 3. Melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Yang keempat, usut saldo awal akun piutang dan akun cadangan kerugian piutang usaha. 5.
usut posting pendebitan dan pengkreditan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Keenam, lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang. Prosedur yang kedua adalah prosedur analitik. Pada pengujian analitik ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih insentif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan dengan berbagai rasio. Yang pertama, melakukan perhitungan terhadap tingkat perputaran piutang usaha. 2. Melakukan perhitungan terhadap rasio piutang usaha dengan aktiva lancar. 3. Rate on return or on net sales. 4. Rasio kerugian piutang usaha dengan penjualan kredit. 5. Rasio kerugian piutang usaha dengan jumlah piutang usaha sesungguhnya yang tidak tertagih. Kemudian, lakukan analisis hasil perhitungan rasio tersebut untuk membantu auditor dalam mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak bisa. 2. Perubahan akuntansi. 3. Perubahan usaha. 4. Fluktuasi acak. 5. Salah saji. Prosedur yang ketiga ada prosedur audit terhadap transaksi rinci. Pada prosedur ini, auditor melakukan yang pertama, periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, periksa pendebitan akun piutang ke dokumen pendukung seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang, dan juga order penjualan. Ketiga, auditor melakukan pemeriksaan pengkreditan akun piutang ke dokumen pendukung seperti bukti kas masuk, memo kredit untuk retur penjualan, dan juga penghapusan piutang. Keempat, melakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi penjualan dan juga retur penjualan. Prosedur yang keempat ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Pengujian terhadap saldo akun rinci dalam siklus pendapatan difokuskan ke saldo piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak pemilik, dan penilaian. Dengan langkahnya, yang pertama, melakukan konfirmasi piutang. Ada 3 tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur. Yang pertama, tentukan metode, saat, dan luas konfirmasi yang akan dilakukan. 2. Pilih debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi. 3. Kirimkan surat konfirmasi. Setelah mengirimkan konfirmasi piutang, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kecukupan cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien. Yang pertama, hitung kembali cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien. Kedua, periksa penentuan umur piutang usaha yang dibuat oleh klien. Langkah pertama dalam verifikasi kewajaran penilaian piutang usaha adalah meminta dari klien daftar umur piutang usaha per tanggal neraca. Prosedur yang kelima ada penyajian dan pengakuan akun dalam laporan keuangan. Prosedur audit terhadap penyajian dan pengakuan piutang usaha adalah pertama, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. 2. Memeriksa klasifikasi piutang ke dalam piutang usaha dan piutang non-usaha. 3. Menentukan kecukupan, pengungkapan, dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, pihak yang digadaikan, piutang yang telah dianjakan ke perusahaan anjak piutang. Itu tadi seputar penjelasan prosedur audit terhadap akun piutang usaha dengan melakukan pengujian substantif. Semoga bermanfaat.
Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.